Oke, kita mulai. Ini adalah podcast pertama dari Perdana. Podcast. Apa materi podcast? Ya, pokoknya itu sudah sama-sama podcast dan broadcast. Ya, Broadcast, oke. oke. Sekarang kita akan mulai dari membahas tentang ayam crispy atau ayam geprek. Oke, pertama kenalkan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria, tapi biasa dipanggil Yoyo ya. Dipanggil Yoyo. Dipanggil Yoyo. Siap. Saya profesinya itu jualan ayam geprek atau ayam crispy nih. Jadi usaha ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Bentar, kan belum saya tanya. Bentar. Oh iya. Buat Mas Yoyo ini Iya. udah berapa lama untuk menjalankan bisnis ayam geprek ini? Jadi kurang lebih menjalankan sekitar 5 tahun ini sih ya. 5 tahun. Tepatnya itu saat COVID. Selama jualan geprek ini, apa kendala selama berjualan? Kalau kendala sih, biasanya sih kendala tuh ada saat awal bulan-bulan pertama sih, bulan-bulan pertama mulai yang benar-benar diuji nih. Oh, awal-awalnya Iya, buka itu ya? Minimal lah 3 atau 5 bulan pertama itu harus benar-benar harus bertahan lah. Karena kita kan masih memperkenalkan nih. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Eh, Kenapa bisa terjadi? Karena kan kita ini masih produknya istilahnya masih baru nih. Iya. Dan kita kan belum punya ya seperti artis misalnya jualan kan mereka sudah personal branding, sudah Oh. punya market sendiri. Kita Oke, masih dari nol sekali nih. oke. Jadi orang-orang tuh butuh pengenalan dulu lah. Oke, jadi kendala ketika baru mulai usaha ayam geprek itu ya intinya sepi dulu lah ya. Sepi. 3 bulan, 5 bulan pertama lah ya. 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan, 5 bulan pertama itu apa yang terjadi? Alhamdulillah sih meningkat pastinya. Alhamdulillah Iya. meningkat ya. Karena kan begini, sistem orang beli itu nggak kebetulan lewat nih di jalan. Ah. Ternyata ada jualan geprek, nggak harus beli saat itu juga, mungkin besok atau mungkin minggu depannya atau mungkin bulan depannya Oh, seperti itu sih. jadi 3 bulan, 5 bulan pertama itu difokuskan untuk pengenalan Iya, ya. kenalan Oke. promosi dulu. Untuk ayam gepreknya sendiri itu kenapa harus pakai sambel? Kenapa nggak pakai saus? Nah, disinilah uniknya kalau kita jual ayam geprek itu pasti nomor 1 itu sambal sih di mana-mana. Oh, sambal ya. Pasti yang membedakan itu sambal. Jadi secara garis besarnya yang membedakan ayam geprek itu adalah rasa sambalnya saja. Ya, itu yang paling utama. Oke, tapi bagaimana dengan penepungan dan ukuran ayam pas ketika digoreng itu kan beda-beda, itu bagaimana itu? Itulah kuncinya. Biasanya orang kan maunya jual nih dengan harga yang murah, tapi pastinya itu dia nurunin kualitas kan pastinya. Oh. Nggak mungkin kan jual murah dengan kualitas yang Tinggi. tinggi. Nggak mungkin kan gitu logikanya jadinya. Oke. Kan 5 bulan pertama sepi. Iya, Tapi hal apa yang memotivasi biar kita tetap disiplin dan ulet tekun untuk jualan ayam geprek itu? Kalau yang utama sih karena saya sudah berkeluarga, pastinya keluarga. Oh, keluarga. Ingat tuh yang Keluarga ya, terutama sudah punya anak istri kan tanggungannya tuh lebih besar. Yang kedua memang keinginan kita tuh supaya usaha itu seperti ini, nggak terikat sekali lah. Misalnya ada kebutuhan yang mendesak, kita bisa tutup lah. Atau mungkin pengen kemana, kita bisa tutup seperti itu sih. Oke. Nah, jadi ini kan banyak pertanyaan dari netizen. Oi. Mas, kalau ayamnya nggak laku, Netizen yang mana nih? tuh deh. Nah, misalkan kalau ayamnya ini nggak laku, dikemanain ayamnya? Nah, ini pertanyaan bagus. Banyak yang nanya nih, apalagi yang baru-baru mulai ya. Ya. Kalau untuk ayam yang masih sisa, sebenarnya gini, kita tuh harus bisa feeling aja sih. Misalnya hari ini kita tuh harus goreng berapa, nggak usah terlalu yang berlebihan. Misalnya masih baru-baru buka nih, kita belum tahu per hari itu kita jualannya berapa, langsung goreng banyak gitu. Seperti itu, feeling aja sih sebenarnya. Dan pasti ada sisa, itu pasti sih. Kalau ada sisa, kalau misalnya kalau si pribadi nih, kalau misalnya masih 1 hari sisanya,
itu masih bisa untuk besoknya Hmm. dipanaskan lagi, tapi khusus 1 kali aja. Iya. Dan setelah itu kalau misalnya esokannya masih sisa juga, ya mungkin kita kasih orang sih seperti itu, karena pasti akan berubah tuh tekstur dan rasanya. Jadi kalau udah lebih dari sehari dan itu masih ada sisa, lebih baik dikasihkan orang aja. Iya, Gitu. betul. Kira-kira untuk yang pemula yang jualan ayam geprek ini, jadi kan tadi katanya Mas Yoyo ini berdasarkan feeling aja. Nah, sekarang kan feeling orang itu beda-beda. Jadi untuk menentukan seberapa banyak yang harus kita siapkan itu, yang secara biar orang itu wah biar nggak rugi, itu kira-kira berapa? Kalau Untuk masih uji baru mulai uji coba tuh mungkin ya 2 kilo lah. 1 kilo atau 2 kilo lah paling banyak. Oke. Nah, jadi untuk pemula coba 1 kilo. Nah, Ya 1 ke 2 1 kilo. kilo itu bisa jadi berapa piece atau Potong. potong? Kalau ditanya berapa piece itu tergantung harga jual dan harga harga belinya juga. Kan bahan baku di setiap daerah tuh beda-beda. Oh Tapi iya. ini kita bahas yang saya pribadi ya. Nah, Kalau saya pribadi itu secara umumnya dipotong menjadi 11 atau 12 bagian. 11 atau 12 bagian. Iya. Oke. 11 atau 12 bagian itu nanti harga jualnya itu 10.000 sudah sama nasi, sambal dan sayurnya seperti Oke. itu. Di masa-masa harga bahan yang kadang naik, kadang turun, itu bagaimana cara kita mengakali biar bisa tetap cuan itu? Karena kalau kita pikir sekarang cabai aja 200 ribuan lah ya. Ya, sempat kemarin. 200 ribu harga Tapi cabai cuma aja. 2 hari lah. Apalagi itu yang netizen tuh, mas sama sambelnya mas sama. Waduh, Gila lu. parah. Nah, jadi bagaimana kita untuk Siasati. ya mensiasati biar nggak rugi gitu. Kalau dibilang mensiasati itu kalau saya pribadi nih nggak mungkin kita mengurangi kualitas. Kualitas, ya. Ya, misalnya yang biasanya potong 12 jadi 15 itu bakalan nggak kembali lagi sih pembelinya. Oh. Untuk sebulan itu nggak apa-apa kita Nggak rugi masalah dulu sih. berarti ya. Kalau rugi sih insya Allah nggak ada sih rugi. Oh. Paling banternya sih mungkin ada ya tapi tipis. ada tipis Ya, lah, tipis. Tahan-tahan dah tuh. Ya tipis-tipis. tahan-tahan dulu. Selama jualan ayam geprek ini pernah nggak mencoba untuk inovasi mungkin dengan sambal yang baru ataukah dengan saus yang baru? Kalau sambal iya, tapi tetap yang utamanya itu kalau di dapur Mayawi sambal pedas manisnya Sambal tetap pedas yang manis. juara. Kalau untuk sambal yang lain ada, kita sudah buat sambal mata, sambal korek, korek. Nah seperti itu sih. Jadi sambal itu sebenarnya tergantung selera customer masing-masing ya. Sekarang kan di mana-mana banyak orang jual ayam geprek 10.000 plus es teh. Bagaimana pendapat Mantap sih. tentang yang seperti itu? Kembali lagi ya, dulu awal mula jualan di wilayah saya ini nih, Ya, itu Sesele. mungkin ya Sesele itu hanya berapa 1 atau 2 orang lah. Sekarang sudah menjamur, bahkan di jarak 100-200 meter sudah banyak nih. Oh, Sampai ujung sana kiri kanan sudah banyak. oke. Tapi sepenglihatan saya, mereka jualnya harganya ada yang 8.000, ada yang 10.000, malah gratis teh, gratis tempe. Nah seperti itu kan jadinya pelanggan-pelanggan lama nih kadang datang nih ke kita. Ya. Mas kok nggak pakai teh sih, kok nggak pakai tempe sih, seperti yang itu. Ya jawabannya tuh simpel aja, disuruh aja coba buktikan aja sih untuk rasanya bagaimana, potongannya bagaimana, seperti itu sih. Nah, jadi begitu netizen. Jadi sebenarnya kayak untuk add-on atau tambahan kayak es teh, tempe atau terong itu sebenarnya bukan termasuk ayam geprek. Itu hanya Pemahaman tambahan lah, Iya, pemanis tambahan aja lah. sih, marketing. Untuk menarik orang agar ada ini. Sebenarnya enggak, kan kita mau beli ayam geprek kan harusnya dicari ayam geprek kan. Betul. Bagaimana netizen? Jadi Mas Yoyo ini kan udah lama jualan ayam geprek. Ya.
Betul. Apakah tidak terfikirkan untuk membuka cabang yang baru? Pastinya sih untuk mengepakkan sayap nih. Supaya ya otomatis pikiran kita kan kalau misalnya di cabang satu sudah lumayan ramai nih, sudah konsisten penjualannya, ya mungkin kita mau mencoba nih untuk buka yang tempat lain untuk nambah omsetnya juga Oke. sih. Scale up gitu ya? Iya. Hmm. Menurut Mas Yoyo yang sudah jualan ayam geprek selama 5 tahun ini, sampai jangka berapa lama lagi bisa bertahan dengan jargon ayam geprek ini? Kalau pendapat pribadi sih, kalau ayam geprek nih pastinya bukan musiman ya. Bukan musiman. Iya, bukan musiman ayam Ini geprek. asumsi saja ini. Asumsi, tapi real sih kayaknya. Ayam geprek itu memang menu apa ya? Yang Menu- pastinya bertahan lah. Seperti nasi goreng, ayam geprek, ayam lalapan seperti itu sih. Oh jadi sudah. Sudah ada pasarnya sudah. Iya. Ayam geprek. Iya. Semua orang bisa makan. Bisa ya. makan, anak-anak pun kan bisa kalau misalnya nggak pakai sambal bisa pakai saus. Ketika usaha lagi down misalkan, karena tadi bahan-bahan harganya mahal, terus mungkin customer kadang seleranya berubah-berubah. Apa yang bikin biar tetap geprek itu bertahan? Disambilin aja. Cari kerjaan sambilan. Berarti harus ada sampingan ya? Iya, mungkin lipe solusinya. Kalau ada orang yang mau belajar untuk membuat ayam geprek, boleh nggak? Oh, itu boleh banget. Jadi memang tujuan awal itu saya berjualan ini supaya bisa berbagi nih. Luar biasa. Bagi sama teman-teman semua bagaimana cara buat ayam geprek, ayam crispy. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau usaha seperti itu, kita berbagi secara gratis. Nggak ada kelas-kelasan. Tuh buat kamu yang modal joget-joget, mending jualan ayam geprek. Gila. Betul. Mending jualan dari sekarang ya, belajar. Minimal belajar dulu lah. Belajar dulu ya, supaya ada skillnya nih. Ya. Oke, belajar jualan geprek sambil joget-joget nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih usaha kan? Usaha, betul. Betul. Nah, terus kita mau belajar, misalkan nih kan nggak bisa sering bertatapan langsung. Itu belajarnya itu lewat mana itu? Jadi di sini saya sudah buatkan nih beberapa tutorial nih. Oke. Yang pertama cara buat ayam geprek, bagaimana cara memulainya, buat teman-teman yang baru usaha, berapa modalnya, semua jelas dan detail loh. Saya buat di platform YouTube. Jangan lupa di subscribe ya. Apa Satria Budi Utomo 95. Tuh, Satria Budi Utomo 95. Iya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang kesusahan nih, masih gagal atau bagaimana, langsung aja tulis di kolom komentar ya, pasti akan dibalas. Tulis di kolom komentar, jangan ditulis di status. Aduh. Oke. Yang penting interaksi ya, interaksi nomor 1. Salam interaksi. Nah, oke, mungkin ini pertanyaan kelas ini terakhir. Capek enggak jualan ayam geprek? Kalau dibilang capek. Kalau dibilang enak banget. Seperti itu sih. Tapi kalau misalnya kita ngelakuinnya dengan sepenuh hati, apapun itu nggak akan terasa capek sih. Apapun yang kita kerjakan, Apapun. Tapi dilakukan dengan sepenuh hati. Betul. Garis bawahi. Apapun yang kita kerjakan dengan sepenuh hati, betul. Rasa capek itu akan hilang. Hilang. Itu kata-kata terakhir. Sampai jumpa.